Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jadi tidak kita teruskan materi yang kemarin karena kitabnya kari. Ini saonten ini nggih. Saana nih. Kitabnya ketinggalan. Songkok ketinggalan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita membahas fikih bab salatut tatawwu. Bab tentang salat tatawwu. Kenapa Bu tatawwu ini? Kata-kata tatawwu napa? Oh betul saudara. Pokoknya ibadah secara mutlak itu namanya tatawwu ya, tatawwu. Ya, ibadah ngelakoni ibadah sunnah terus menerus ya, hanya mengharap ridha Allah semata. Wong biyen niku banyak yang ngelakoni salat tatawwu, artinya salat yang tanpa batas. Apa boleh? Boleh. Ya. Sama dengan misalnya Nabi bilang begini, aktsirul istighfar, perbanyak istighfar. Terus jenengan menterjemah banyak itu misalnya ngambil 1000. 1000 itu kan banyak. Ya sudah, 1000 kali dibatasi. Padahal tidak terbatas. Biar dibatasi aja. Ya, itu boleh karena mengambil hadis aktsar. Aktsirus salat. Misalnya aktsirus salat alayya, perbanyaklah sholawat kepadaku misalnya. Di Sahih Muslim itu. Perbanyaklah sholawat kepadaku. Lah, oleh orang-orang ditafsiri aktsiru berarti perbanyak. Kata-kata banyak ini kan banyak ya 100, kuwate 1000 ya 1000, ya kan? Nah, jangan tanya 1000 itu dari mana? Bid'ah. Nah, jangan begitu. Itu terjemahan dari faktiru. Banyak orang yang kalau nggak ngaji itu mulutnya itu gampang nyalahno wong, gampang ngomong bid'ah. Padahal itu adalah makna dari kalimat fa'aktiru. Fa'aktiru salat alayya. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Lalu kemudian diterjemah fa'aktiru, perbanyak. Yo, tergantung kekuatan dong. Kalau 100 sampean sudah merasa banyak, sampean kok sih kuat, terus 10 putaran tasbih. Sholawat Jibril itu yang gampang. Ngerti Bu? Sholawat Jibril. Udah hafal. Pendek loh Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Coba. Kok hafal? Jadi nggak hafal. Coba gak ngerti namanya. Padahal sudah hafal tapi gak ngerti namanya. Ini sholawat apa?
Gini ceritanya, ada ceritanya Mas. Sakjane pertanyaan nanti ya. Tak apa-apa wis. Tak apa-apa, biar penasaran. Kenapa dikatakan sholawat Jibril? Padahal sholawat itu pada Nabi, ya kan? Ya, Sallallahu ala Muhammad. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad. Ini yang baca Jibril. Mulai kapan? 200 sebelum Nabi, 2000 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Waduh, kalau sudah lama, iya. Karena Allah ciptakan Nabi Muhammad itu nurnya. Nur Nabi Muhammad diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, sebelum Allah ciptakan dunia dan isinya, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Sehingga tidak heran Nabi Adam itu pernah jealous ya. Ketika di atas pintu surga itu selalu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Adam tanya, ya Allah itu siapa Muhammad? Kok selalu gandeng namanya? Kok begitu mulianya dia? Siapa dia? Lalu Allah menjawab, dia adalah kekasihku, hambaku yang akan dilahirkan di akhir zaman. Jadi karena dialah aku ciptakan kamu, kata Allah. Dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan semua ini. Tidak aku ciptakan langit dan bumi, tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan dunia dan isinya, tidak aku ciptakan Adam. Tidak diciptakan manusia. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad. Karena sudah ada rencana aku ciptakan engkau, ada rencana juga akan kuciptakan dunia dan isinya ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Nah, Jibril, ini kembali ke Jibril ya. Jibril ini penasaran dengan Nur Muhammad itu. Aku penasaran. Nur Muhammad, pengen petuk aku. Nur Muhammad, pengen petuk nang nure, pengen petuk nang wonge. Ditunggu sambil mengatakan sallallahu alaihi Muhammad selama 200 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Kok 200? 2000 tahun. Ya. Selama 2000 tahun Jibril selalu bersolawat. Namanya solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pingin ketemu dengan Nur Muhammad. Kepingin ketemu dengan apa tadi? Nabi Muhammad. Jadi kepingin ketemu Kanjeng Nabi. Ya apa? Pengen eruh aku. Cinta nih kak lahir-lahir. Sampai Sayyidah Aminah hamil. Ya, Sayyidah Aminah hamil. Detik-detiknya akhirnya itu kan. Fahtazzal 'arsyu tarbahu wastibsyara. Saat itu Ars ini bergoncang, Pak. Ars ini bergoncang. Kenapa bergoncang? Karena senang. Karena senang, ya. Akan lahir manusia yang suci, manusia yang hebat, sosok manusia yang luar biasa. Senang, Ars itu goncang. Fahtazzal 'arsyu tarbahu wastibsyara. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi semakin hebat dan kokoh. Ya, dan juga menunggu lahirnya manusia yang hebat itu. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit saat itu cerah. Padahal sebelum subuh kayak siang langit cerah gitu. Wow, so sweet. Sampai Abu Jahal itu terheran-heran. Ada apa ini? Ada apa? Abu Lahab. Ada apa ini? Terang. Subuh itu, sebelum subuh ya. Terang, langit terang. Wa mtala'atis samawati anwara. Munawwar, bersinar matahari.
Bersumber dari rumahnya Aminah. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Saat itu gemuruh suara malaikat membaca tahmid, takbir, tahlil, tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat semua bertasbih seperti itu di langit, di bumi. Saking senangnya menunggu detik-detik lahirnya manusia yang hebat, bayi yang hebat, bayi yang mulia, bayi yang suci. Ya Allah, malaikat sama-sama senang. Falam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu terus malaikat. Baik malaikat di langit maupun malaikat yang di bumi. Itu semua berucap seperti itu. Nah, walam tazal ummuhu tara anwa'am min fahrihi wa fadlihi. Ibunya, Sayyidah Aminah namanya, itu selalu melihat keanehan dan keajaiban di saat dia hamil tua. Wajahnya Aminah ini bersinar karena nur Muhammad tadi itu bersinar. Luar biasa. Melihat keanehan dan keajaiban yang terjadi. Falamma ishtadda biha talaq, ketika sudah kandungannya terasa sudah wis buka songo, meh buka 10. Ngerti buka? Ini keturung iso turun ngeroy. Kandungan ini wis buka 10 itu meh merodol, Mas. Paham ya? Lah Sayyidah Aminah ini semakin sakit dan hampir melahirkan. Falamma istadda biha talaq bi'izni rabbil khalqi, dengan izin Allah yang maha mencipta. Saat itu apa yang terjadi? Wada'atil habibah, lahirlah kekasih kita Nabi Muhammad ya, sajidan, lahir langsung hebat ini Bu. Mana ada bayi lahir langsung sujud? Paling owe. Nabi Muhammad dilahirkan sajidan, sujud. Syakiran, sujud syukur maksudnya. Hamidan, memohon, memuji Allah. Ka'annahul badru fi tamamih, seperti rembulan yang bersinar sempurna. Sampai dalam riwayat pancaran sinar ini tembus ke Kaisar Romawi. Hancur gereja itu. Hancur gereja yang besar itu. Ka'bah gini. Sehingga patung-patung yang ada di dalam hancur berantakan. Saat itu 12 Rabiul Awal, subuh itu hancur. Ini Nabi masih bayi loh, sudah bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ini si bayinya loh. Nabi bisa amar ma'ruf nahi mungkar, si bayi loh. Apalagi yang terjadi? Tuhan-tuhannya orang-orang Majusi berupa api yang disembah itu padam seketika. Sehingga mereka tidak jadi sembayangan pagi itu. Kenapa? Tuhannya mati. Yang sudah ratusan tahun dia sembah api itu mati. 12 Rabiul Awal lahir Kanjeng Nabi mati. Ini menandakan masih bayi sudah bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Nah ini Jibril sudah mulayan. Wah, selama 2000 tahun aku sholawat Jibril tadi loh. Kepingin ero Nur Muhammad dan Muhammadnya, ingin ero saya.
Dia membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Itu namanya sholawat Jibril, Mas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Saking kepinginnya roh. Begitu lahir bunga Jibril. Malah tambah kencang sholawatnya Jibril. Disebut dengan sholawat Jibril. Jadi itu detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Siapa yang membantu wong Aminah sendiri saat itu? Siapa yang membantu? Yang jadi bidan? Qadarallah, dengan izin Allah. Allah mengutus Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa, dan Siti Asiyah, wanita mulia yang tidak pernah disentuh oleh Fir'aun walaupun dia istrinya. Jadi selama itu yang dikaloni Fir'aun, jin yang diserupakan oleh Allah menyerupai Asiyah. Asiyah bukan Aisyah, Asiyah, Siti Asiyah, Sayyidah Asiyah. Siti Asiyah ini istri Fir'aun yang berlindung kepada Allah agar supaya tidak terjamah oleh Fir'aun. Gitu. Dan ini datang atas izin Allah, didatangkan dua wanita ini, dibantu dua lagi bidadari surga, yang dua bidadari bumi, yang dua lagi bidadari surga untuk jadi bidan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu Sayyidah Aminah yang penuh sinar, penuh cahaya, nur Muhammad. Sehingga Abu Lahab yang salah satu juga paman Nabi, ini terheran-heran karena mulai dari langit cerah tadi itu bengok-bengok. Suwaibah namanya pembantunya itu, budaknya itu. Suwaibah, ta'ali. Reni unduk, Reni. Dalam Tuhan. Ono apa itu? Omai Aminah. Kok penuh bersinar, penuh yang luar biasa. Coba incangan. Diajari ngincang. Siapa tadi? Budaknya Suwaibah. Begitu diincang, Aminah melahirkan seanak laki-laki bersinar, gantengnya luar biasa. Langsung beranjak menemui tuannya. Tuan, selamat Tuan, punya ponaan. Tuan punya ponaan. Ya, Tuan. Apa? Aminah melahirkan. Yang benar. Sewenang Abu Jahal. Saking senangnya Abu Jahal, Suwaibah dibebaskan. Suwaibah, mulai saiki awakmu ku bebaskan, bukan budak lagi. Kamu sekarang bantu Aminah. Tolong ono Aminah. Dia gak ngerti kalau ada 4 bidan tadi ya, dari kiriman Allah. Kemudian dia diambil bayinya, dibantu, disusui. Maka yang menyusui Nabi pertama kali siapa? Budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah kok. Sebelum Halimah, Nabi disusui siapa? Suwaibah. Gak tahu betul apa enggak susu kak melahirkan. Ya, yang penting biar tidak nangis dulu, Bu. Dikasih hadiah pentil. Dia cara apa namanya? Cara ngedem-ngedemi bayi nih lah, Bu. Nah, akhirnya mengabdilah Suwaibah ke Aminah itu atas perintah tuannya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab tergirang-girang saking senangnya itu. Ini direkam dalam kitab Sahih Bukhari ya, bahwa gara-gara memerdekakan Suwaibah atas atas senangnya Abu Lahab tadi itu, oleh Allah setiap Senin Abu Lahab bebas dari api neraka. Kenapa tadi? Kata Imam Bukhari, karena dia telah pernah senang dengan lahirnya Rasulullah. Pernah senang loh, Bu. Cuma karena pernah senang, mati pun mati dalam keadaan kafir. Bagaimana? Coba renungi pakai akal. Bagaimana dengan orang yang selalu cinta Rasulullah, sholawat tiap hari, mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah bebas dari api neraka. Inilah hadis dari Ibnu Umar
yang mengatakan dari Ibnu Umar, hadis riwayat Abu Naim, juga kedudukannya sahih, mengatakan Rasulullah bersabda, "Makhtalato hubbi bi qalbi abdin illa haramallahu jasadahu 'alan nar." Hadis sahih. Artinya, makhtalato hubbi, tiadalah cinta kepadaku yang bercampur dengan dalam hati seorang hamba. Bercampur kecintaan itu dalam hati seorang hamba. Artinya dalam hatinya itu ada cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Illa haramallahu jasadu 'alan nar. Melainkan orang tersebut, ya, jasadnya tidak akan terjamah oleh api neraka. Ya, karena ada cinta. Abu Lahab, Senin itu dia girang, senang Senin. Sehingga kata Imam Bukhari, dia setiap hari Senin bebas dari api neraka. Karena apa tadi, Mas? Karena pernah senang dengan lahirnya Rasulullah. Di Bukhari. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi jangan, tidak usah keburu ngomong peringatan Maulid Nabi bid'ah. Jangan melok-melok orang gendeng-gendeng itu, jangan. Jangan susu memvonis memperingati Maulid itu bid'ah. Jangan. Yang bid'ah itu kadang-kadang caranya. Paham ya? Caranya ditambah dengan bandengan, gitu. Saniki loh, judulnya peringatan Maulid Nabi, tapi dicampur dengan maksiat. Maulid Nabi joget, Sakban Seri joget, ya kan? Jangan. Barangkali itu yang dimaksud oleh ulama-ulama Saudi itu, kemudian dibilang apa? Bid'ah. Bukan maulidnya, kecampurannya itu loh, acara-acara tambahannya itu. Sing dangdutan lah, ya Pak ya, sing bandengan itu apa sih? Nyeluk jin, nyeluk setan, agar kesurupan, itu loh. Ya mesti haram itu. Gak usah ulama Saudi ngomong, kita aja nggak terima itu, ya kan? Gak usah jauh-jauh ke Saudi. Kita aja memandangnya, kalau Maulid Nabi dikemas dengan cara-cara maksiat, kita tidak terima dong. Maulidnya Nabi diagungkan oleh para malaikat, dibanggakan oleh Allah, ditunggu oleh Jibril, ya kan? Kok dicampuri dengan apa? Kegiatan-kegiatan maksiat. Ya mesti haram jadinya. Sekali lagi, bukan maulidnya, tapi campuran-campuran yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kecintaannya yang luar biasa itulah sehingga Allah beri reward yang namanya Abu Lahab. Padahal kita tahu Abu Lahab itu adalah manusia yang terkutuk, ya kan? Tabbat yada Abi Lahabiw wa tabb. Dan istrinya itu yang membawa kayu bakar neraka, dilaknat oleh Allah. Tapi kenapa setiap Senin dia kok dimuliakan oleh Allah? Karena dia pernah memuliakan lahirnya orang mulia. Paham gak? Karena dia dulu pernah senang dengan lahirnya Rasulullah. Pernah senang loh, Mian. Lain dengan kita sudah senang terus. Kita saking senangnya, kita hidupin sunnahnya, kita lakukan amaliyahnya, ya kan? Kita menjadikan Nabi itu idola, teladan, suri teladan yang baik. Kita amalkan sunnah-sunnahnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Kita sudah bukan hanya sekedar senang kalau kita mengimani beliau. Nah, inilah yang saya tadi katakan, bahwa lahirnya Nabi memang ditunggu-tunggu oleh malaikat Jibril, penasaran dengan yang namanya Nur Muhammad. Selama 2000 tahun itu
Selama 2000 tahun itu Jibril selalu berucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak capek, enggak ada capeknya malaikat. Malaikat enggak ada capeknya. Gak luwe, gak ngantuk malaikat. Dadi lek ana menungso tidak ngantuk, tidak angop ya. Kecuali Nabi. Nabi tidak pernah angop. Wala yatasa'aba. Nabi tidak pernah angop. Tak pernah. Lain dengan Sudirman. Angop baik. Rasulullah tidak pernah angop. Tidak pernah lalat hinggap ala jismil hasani ke jasad Nabi, tidak pernah. Kalau malam unta, Nabi keluar malam, hewan-hewan mendekat, termasuk onta itu mendekat. Moro diam di depannya. Subhanallah. Sayangnya luar biasa ke hewan, padahal ke hewan bagus. Kalau siang, wal ghamamah qad adallat. Kalau Nabi keluar siang, awan mengikuti, mulai dari kecil sampai tua. Nabi kalau keluar siang, awan mengikuti kemana beliau pergi. Wal mala sallau alaika, dan para malaikat sama-sama bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Masya Allah, itu banyak khususiyah namanya. Khususiyah, misalnya amamahu ka khalfihi. Ini tidak terjadi pada manusia. Depan Nabi sama, Nabi juga bisa melihat di belakangnya tanpa menoleh. Amamahu ka khalfihi. Ya. Depannya seperti belakangnya, belakangnya seperti depannya. Sehingga kalau ada orang mau mengancam Nabi lewat belakang, tahu siapa yang ngejar-ngejar Nabi, yang sampai kudanya ketelan bumi itu. Coba ada ingat-ingat namanya? Yang kepincut gara-gara siapa, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad mati atau hidup, kepala Muhammad kuberikan hadiah sekian M US Amerika. Ya. Kepincut dia kejar. Nabi tahu, padahal di belakangnya. Moro-moro apa ini? Sukune kakinya kudanya yang di depan itu ketelan bumi. Ya mesti mandek akhirnya. Terus Nabi mengatakan, siapa yang menyuruh engkau berbuat begini? Fulan, tokoh-tokoh Quraisy itu disebut. Kenapa? Karena hadiahnya banyak. Tapi sekarang ketahuilah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat. Ya, ini apa namanya? Banyak sekali Mas. Jadi ini gara-gara sampean takon ini Mas. Gara-gara takon selawat Jibril, aku menjelaskan koyong ini. Tapi enggak apa-apa. Sekarang sholatut tatawu ya. Sholat tatawu itu misalnya banyak. Oh ya, makasih. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan sunnah yang manusia itu satu belum ngerti sehingga tidak mengamalkan. Apa namanya? Jangan kemana-mana. Saya lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Saya juga tidak akan kemana-mana. Saya perpagi Mbak, saya perpagi karena nanti ini saya langsung ceramah ke SMP Karangploso. Tadi koyak pimpong ini. Saya ngidul dulu baru waluwor. Ini nanti saya kalau bisa tak lewat mana ini? Tol
Ada pintu yang ke Singosari enggak? Exit yang Singosari itu? Yang Karangploso itu loh, Karanglo. Ada ya? Enggak. Ada. Pintu ada. Oh ya sudah. Nanti tak lewat tolek. Kayak padahal dari sini, dari Gadang. Tapi lewat mana ya? Iya, wis tak biasa wis. Lewat biasanya ae. Ya Karanglo. Oh, Karangploso. Ke Bentul dulu baru ngulon. Nanti ada pertigaan itu ke kiri. Nah, ini ada SMP Negeri 1. Ya, lumayan jauh loh. Nah, ini tak kasih tahu sebagian di antara fadilah-fadilah sholat tatawu nggih. Sholat tatawu. Nah, ini banyak dalam bab fikih itu yang membicarakan tentang sholat tatawu, sholat sunnah. Ya. Yang fadilahnya luar biasa. Contoh Pak ya, contoh. Orang misalnya ini karena sayangnya Rasulullah pada umatnya ya. Ini rasa sayangnya Rasulullah kepada umat. Rasa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Misalnya umatnya itu tidak sempat bangun malam. Paham ya? Tidak sempat bangun malam. Misalnya ini, misalnya. Aduh. Alhamdulillah. Misalnya nggak sempat salat malam, Rasulullah memberikan solusi. Tidak bagi umatnya yang tidak sempat atau kecapean atau pekerja keras sehingga angel sholat malam, gitu, sibuk macam-macam, sehingga dia apa istilahnya itu angel, sholat malamnya itu angel. Oleh Nabi dikasih solusi mas, dikasih solusi. Solusinya apa? Man shalla arba'a raka'atin qabliyatad duhri masna. Siapa orang yang sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 salam, 2 salam, gitu maksudnya. Yang 4 rakaat itu dibagi 2. 2 salam, 2 salam. Apa kata Nabi? Ibadah kula panjenengan yang seperti itu dinilai kat tahajjudi. Seperti kita bertahajud. Padahal siang hari loh. Banyak riwayat-riwayat begitu itu. Nah, hal ini kan tidak ada orang yang ngasih tahu gitu loh. Di majelis-majelis itu. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ya. Jangan tinggalkan sholat qobliyatad duhri. Kenapa? Fadilahnya terlalu besar. Satu-satunya amal, satu-satunya sholat sunnah di siang hari yang menyerupai tahajud hanya qobliyatad duhri saja. Yang lain tidak. 4 rakaat, 2 kali salam. 2 salam, 2 salam. Itu dinilai kat tahajud. Seperti orang yang sholat ibadah tahajud. 4 rakaat sebelum duhur. Hal-hal seperti ini loh. Banyak orang melewatinya. Atau merasa sudah banyak pahala. Sehingga tidak salah. Merasa sudah banyak pahala. Fadilah kedua, qabliyatad duhri. Sama dengan tadi itu. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Besar fadilahnya ini, Mas. Besar. Tapi semakin besar pahala, semakin besar fadilah, itu biasanya semakin besar godaannya. Moro-moro mau males, ngantuk. Wis langsung komat. Ngantuk, terlah ini. Ya tak? Di masjid.
Atau nyuruh sing adzan, ayo cepat komat. Langsung komat Aku kerja di ngono. Sing mahasiswa, ayo cepat komat. Saya mau cepat kuliah. Godaannya besar. Semakin besar pahalanya, semakin besar godaannya. Nah, kulon jenengan jangan tergoda. Kulon jenengan jangan males. Perangi males itu, setan itu. Kenapa? Fadilahnya teramat sangat besar. Fadilai ageng. Jangan ditinggalkan. Sanggup kira-kira? Insya jangan ditinggal. Apa-apa wis. Males. Wah itu. Misalnya. Anggap misalnya. Ini anggap temenan nih. Misalnya anggap temenan, kemudian ngantuk, malas, sehingga cuma langsung sholat zuhurnya, berarti dia sudah kalah dengan setan. Dia telah melepaskan pahala tahajud, dia telah melepaskan fadilah haramallahu jasa'ud 'alan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tidak memperoleh itu, eman. Kelihatannya sederhana, cuma sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur, qobliyatad duhri, 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Pernah dulu Abdullah bin Mas'ud ditanya, pripun kalau Jumat? Bagaimana kalau sholat Jumat? Apakah kita juga sama sholat seperti itu? Apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan al-jum'atu kad-duhri. Jumat itu podo karo duhur. Lek duhur ono qobliyah, ya Jumat juga ada qobliyah. Walaupun sebagian ulama tidak mengerjakan kalau Jumat. Tapi kalau berdasarkan info dari Abdullah bin Mas'ud, dia istiqomah. Pasti dia mengamalkan. Ya. Jadi apa tadi? Sholat sunnah sebelum zuhur atau sebelum Jumat. Jadi jangan pernah ditinggal. Jangan pernah ditinggal. Kalau penjenengan sudah kadung istiqomah, itu akan mengalahkan 1000 karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah, apa yang kita istiqomahkan itu, amalan yang kita istiqomahkan itu khairun, lebih baik min alfi karamah, dari 1000 keramat, dari 1000 karamat. Orang dulu itu banyak yang dikasih karamah oleh Allah. Zaman Londo itu, para wali-walinya Allah dikejar Belanda, mau dibunuh, cemplung ke banyu, ke kolam. Itu bisa 3 jam. Tidak keluar. Kenapa? Dapat karomah dari Allah, kemuliaan dari Allah. Kalau pada Nabi kan mukjizat. Kalau pada ulama karomah. Hah? Bukan, tidak mesti kuat. Tidak, maksudnya bertahan di dalam air itu kan suatu kemuliaan. Sehingga dia bebas, tidak dibunuh sama Belanda. Bisa menghilang di balik satu lembar daun. Dulu ada musim PKI itu, ulama-ulama yang mau dibunuh itu, mau dibantai. Itu padahal cuma ke tangan satu daun, orangnya sudah tidak melihat. Padahal ya ini tahu, oh ini sana. Itu namanya karomah. Ya, karomah. Tapi untuk apa sekarang? Lebih baik punya amalan yang diistiqomahkan, bisa mengalahkan 1000 karomah. Ya, saya tahadus bin nikmah ya. Saya terus terang, sampai sekarang saya masih bisa menghilang di balik daun tadi. Cuma daunnya daun pisang.
bisa mengalahkan 1000 karomah. Bisa mengalahkan 1000 karomah. Ya Allah. Ada satu dalil hadis sahih, bunyinya begini. Al istiqomah, ahabbul a'mali ilallah, gitu. Ahabbul a'mali ilallah, amal yang sangat dicintai oleh Allah, adwamuha, amal yang terus-menerus dia lakukan secara istiqomah. Ajak terus, dia lakukan terus tiap harinya. Itu amal yang dicintai oleh Allah. Wa in qallat, walaupun sedikit. Sedikit. Misalnya kita bisa istiqomah sholat duha 2 rakaat, tapi tiap hari itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada 12 rakaat tapi setahun sekali. Lebih baik yang sedikit-sedikit itu. Baca Quran sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Tapi istiqomah tiap hari, bahkan tiap sholat 5 waktu, walaupun 1 ayat. Untuk subuh baca Quran 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Taruh. Zuhur ambil lagi Qurannya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Asar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Sampai 5 waktu 5 ayat sehari. Insyaallah dengan model begitu dia punya cucu 5 baru hatam Qurannya, Pak. Ya. Tidak apa-apa, masih lebih baik daripada punya cucu 6 tidak pernah hatam. Punya cucu 5 hatam Qurannya. Kenapa? Nyicil dia. Istiqomah. Walaupun wandi waniat, setino ayat. Bifai 5 ayat karena 5 waktu tadi. Itu lebih baik daripada one day one juz tapi setahun sekali. Hatamnya cuma 1 juz. Ketemu Ramadan lagi. Butuh 10 Ramadan. 12 Ramadan dia hatam Quran. Lek seurip. Ya Allah. Ya, jadi tatawu ini banyak sekali. Jangan pernah ditinggal. Jangan pernah ditinggal. Ya Allah. Jadi sholat sunnah sebelum zuhur pahalanya seperti kita bertahajud. Satu-satunya sholat sunnah siang yang menyamai tahajud adalah sholat sunnah qobliyatan duhri. Selain itu Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya. Siapa dulu nih? Oh ya. Ibu siapa namanya? Bu Surti. Nomor rekening? Oh enggak usah. Jadi setelah sholat zuhur itu. Loh, sebelum. Enggak, sesudahnya itu kan ada. Iya. Sholat omane. Kalau zuhur kan qobliyah ada, ba'diyah ada. Yang saya ceritakan tadi kan qobliyahnya. Fadilahnya begitu besar, luar biasa. Kalau ba'diyahnya 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, kan gitu Rasulullah. Jamaah kan. Kalau jangan mau ndak jamaah ya monggo. Tapi suami dilarang keras oleh Rasulullah. Ya, dilarang oleh Rasulullah untuk melarang istrinya. Jika istrinya kepingin jamaah ke masjid, maka suami tidak boleh melarangnya. Ini yang bikin Umar dulu bin Khattab kutuk. Istrinya ngotot, aku pokoknya mau jamaah bersama Rasulullah. Umar diam, nggak menging karena ini hadis itu tadi. Dilarang, melarang,
Nah, seorang suami dilarang untuk melarang istrinya ketika istrinya mau jamaah. Akhirnya Sayyidina Umar diam. Itu yang katanya. Ini ditengarai, ditanya kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar kemudian menjawabnya seperti itu. Apa yang menjadikan Umar itu yang tadinya keras kok diem? Ya karena beliau ingat hadis tentang larangan melarang istri yang mau berjamaah. Paham? Lo katanya Abdul di rumah, ya macam-macam lah, yang terserah lo deh. Yang penting para sahabat perempuan dulu di zaman Nabi itu pernah demo, tidak mau sholat di rumah. Saya kepingin jamaah ya Rasulullah. Kata Nabi, sing ngelarang sopo? Ya monggo, cuma syaratnya 3 perempuan sholat di masjid itu. 1, dapat ridho suami. 2, aman dari fitnah untuk dirinya. 3, aman dari fitnah untuk orang lain. Itu aja syaratnya. Kalau istri yang mau jamaah keluar itu membuat orang terfitnah, melihat dia pakai gincu 1,5, terus yang mau ngimami geblak, itu namanya menimbulkan fitnah untuk orang lain. Atau menimbulkan fitnah untuk dirinya. Misalnya dari rumah ke masjid itu di tengah-tengah ada alas, banyak bajingan, banyak begal. Maksudnya begalnya cinta. Lalu si perempuan ini bahaya lewat situ, maka lebih baik di rumah. Kalau aman dari fitnah, apalagi sudah pavingan, sudah banyak listrik, banyak orang, lain lagi. Dan suami ridho. Tapi kalau suaminya kerja di Surabaya, ngapel, bang, ya, saya izin jamaah di masjid. Hah? Di masjid? Iya bang. Siapa yang ngimami? Ustaz Sudirman. Ojo. Misalnya. Ojo, bahaya. Ayaham. Misalnya. Ya jangan di rumah aja. Kok gini rek? Aduh, entah. Aduh. Oh iya. Salam. Tatawuk ya. Tatawuk tadi ya. Membaca sebuah hadis kama qala Nabi man shalla fi yaumin wa lailatin 12 ghairu fardhu banallahu lahu baitan fil jannah. Berapa kali tadi? 12. Siapa sholat siang dan malam selain sholat fardu 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi itu kalau tidak keliru hadisnya duha. Duha itu. Yang belum tanyakan, yang mengatakan ini sholat qobliyah ba'diyah begitu. Sehingga pembagiannya bagaimana? Saya katakan qobliyah kadang 4 rakaat. Iya. Ba'diyah kadang 2 rakaat. Betul. Itu caranya diambil secara ringan, Mas. Duhulnya cuma 2 rakaat, qobliyahnya, ba'diyahnya juga 2 rakaat. Ngono-ngono itu. Ya, diambil yang teringan. Cuma kalau hanya berdasarkan itu, nanti yang lain tidak kekerjakan, tidak ke amal. Itu bagi orang yang sibuk barangkali, yang sekedar bisa istiqomah qobliyah ba'diyah. Paham ya? Tapi yang jelas isnata asyar yang dimaksud itu sholat duha. Makanya sholat duha itu inda ulama'ul hadis, menurut ulama ahli hadis itu paling banyak 12. Kalau menurut ulama fikih sholat duha itu 8. Yang paling banyak 4 kali salam. Paham ya? Lah kita tidak ikut ulama hadis, tidak ikut ulama fikih. Piro 2 rakaat. Tak apa-apa, asalkan istiqomah. 2 rakaat tapi bendino. Sik luwe apik daripada 12 rakaat langsung tapi setahun sekali.
Paham ya? Ya, siap. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan qobliyah ba'diyah itu diambil yang teringan. Sehingga tidak lagi ada 4 rakaat. Asar saja 4 rakaat, Mas. Isya saja 4 rakaat. Ba'diyatul isya. 4 rakaat. Masna tapi. Kalau isya gimana fadilahnya? Man shalla 4 raka'atin ba'dal isya. Hadisnya, barang siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, masna, 2 salam, ya sama suratnya Al-Kafirun dan Kulhu. Ya, apa komentar Nabi? Ka ibadati fi lailatin. Demikian ya, semoga ada barokah manfaatnya. Saya izin untuk langsung pimpong selama ke Karang Pelosok. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, kecepot kula nemira mun bede selopon anyuna sepora, sakek bengkong ya sarana sekalangkong sawarana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Buah mangga, buah langsep, buah stroberi, buah apukat. Itulah sebagian di antara nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.